Klasifikasi penyembuhan luka. Terdapat 3 jenis penyembuhan. Dibedakan berdasarkan berapa banyak kulit dan jaringan yang hilang. Nah, 3 jenis penyembuhan tersebut antara lain yang pertama adalah penyembuhan luka primer atau primer intention healing. Penutupan luka terjadi dalam satu dari 3 cara. Penutupan luka primer merupakan tipe penutupan tercepat. Luka yang sembuh dengan penutupan primer mempunyai cacat kecil dan bersih sehingga bisa meminimalkan risiko terjadinya infeksi. Penyembuhan primer itu membutuhkan pembuluh darah baru dan keratinosit untuk bermigrasi dalam jarak kecil. Insisi bedah dan luka kulit kecil biasanya sembuh dengan penutupan primer. Ini terjadi di mana permukaan jaringan sudah tertutup atau telah tertutup. Penyembuhan luka ini bisa dilakukan dengan jahitan atau lem kulit seperti ikatan derma atau bahkan dengan pita seperti steri-strip. Penutupan semacam ini digunakan ketika ada sangat sedikit jaringan yang hilang. Contoh penyembuhan luka dengan tujuan utama adalah sayatan bedah. Kemudian yang kedua, penyembuhan luka sekunder atau second intention healing. Penutupan luka sekunder menjelaskan penyembuhan luka di mana tepi luka tidak dapat diperkirakan. Penutupan sekunder itu membutuhkan matriks jaringan granulasi yang akan dibangun untuk mengisi defek luka. Jenis penutupan ini membutuhkan lebih banyak waktu dan energi daripada penutupan luka primer dan menciptakan lebih banyak jaringan parut. Mayoritas luka ditutup dengan penutupan luka sekunder. Penyembuhan luka ini terjadi pada luka yang luas dan melibatkan kehilangan jaringan yang besar dan tidak bisa disembuhkan. Penyembuhan sekunder berbeda dari penyembuhan primer dalam 3 cara. Yang pertama, waktu perbaikan lebih lama. Kemudian yang kedua, bekas luka lebih besar. Dan yang ketiga, kemungkinan infeksi jauh lebih besar. Kemudian klasifikasi penyembuhan luka yang ketiga adalah penyembuhan tersier. Jenis penyembuhan luka ini juga dikenal sebagai penyembuhan primer tertunda atau penutupan sekunder dan merupakan indikasi untuk menunda penjahitan atau menutup luka dengan cara lain, misalnya ada sirkulasi yang buruk ke daerah cedera. Pada penutupan primer yang tertunda, luka pertama dibersihkan dan diamati selama beberapa hari untuk memastikan tidak adanya infeksi yang jelas sebelum ditutup secara operasi. Luka yang sembuh dengan penyembuhan tersier membutuhkan lebih banyak jaringan ikat, atau jaringan parut daripada luka yang sembuh dengan penyembuhan sekunder. Contoh penyembuhan luka tersier misalnya seperti luka perut yang awalnya dibiarkan terbuka untuk memungkinkan drainase tetapi kemudian ditutup. Contoh lain luka yang ditutup dengan cara ini termasuk cedera traumatis seperti gigitan anjing atau laserasi yang melibatkan benda asing.